Di MYP Al-Firdaus, setiap siswa memulai sebuah perjalanan, sebuah projek pribadi yang bukan hanya tugas akhir, tapi cerminan jati diri, minat, dan nilai hidup mereka. Personal project bukan sekadar projek. Ini adalah awal dari perubahan nyata. Halo, perkenalkan, nama saya Nabil Mafaza dari Angkatan 10. Personal project saya kala itu tahun 2019 adalah membandingkan performa dua prosesor komputer yang berjarak kurang lebih 13 tahun, tahun 2005 dengan prosesor tahun 2018 dari merek yang sama, yaitu AMD. Oke, untuk motivasi sih saat itu saya baru saja dibelikan komputer baru. Kemudian saya merakit komputer tersebut dari bagian-bagian terpisah sampai akhirnya dirakit menjadi sebuah komputer yang dapat digunakan. Nah, terus muncullah pikiran gimana ya cara kerja dalam-dalamnya, gimana cara kerja misalkan prosesornya, cara kerja kita mengetik pada papan tik kemudian muncul pada layar dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang memotivasi saya untuk mengulik lebih lanjut bagaimana sih cara komputer bekerja, dan akhirnya memutuskan untuk fokus pada cara kerja prosesor komputer dan membandingkannya dengan prosesor yang lebih lama gitu. Oke, tantangan terbesar pengerjaan personal project kala itu berbarengan dengan ada acara besar yang OSIS kami adakan. Dan karena barengan tersebut saya lumayan kesulitan untuk mengalokasikan waktu untuk mengerjakan personal project ya. Namun pada akhirnya saya dapat menyelesaikan personal project dengan baik dan tepat waktu. Nah ya, setelah personal project selesai sih minat saya terhadap komputer ini jauh meningkat drastis. Dan segala ada proses yang di dalam komputernya. Jadi yang awalnya saya bisa dibilang penasaran, sekarang jadi tambah penasaran gitu. Jadi walaupun personal projectnya atau proyeknya ini udah selesai, tetapi semangat dan rasa penasarannya ini yang timbul selama pekerjaan ini nggak pernah padam gitu, makin menggebu-gebu. Tentu saja berpengaruh karena tadi semangat dan rasa penasaran itu saya memutuskan untuk berkuliah pada jurusan teknik komputer dan syukurlah bisa diterima, dan sekarang pun alhamdulillah pekerjaan saya masih sejalan dengan yang saya minati, yaitu sebagai data engineer. Kita bisa tahu nih minat kita apa, dan juga sadar bahwa proses pengerjaan proses apapun itu, proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan lebih penting proses atau hasil akhir, ada yang jawab hasil akhir atau proses. Nah, dengan personal project ini kita sadar kalau keduanya penting. Jadi proses yang baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Oke, kalau pesan ini sih, kalau misalkan kalian merasa lelah, terus mager gitu ketika kalian mengerjakan personal project itu, menurutku sih kemungkinannya topik yang kalian pilih itu bukan minat kalian gitu. Karena seharusnya ketika kalian mendalami sesuatu yang kalian minati itu, perasaan yang muncul tuh harusnya itu seru. Dan karena rasa ingin tahunya itu berlebih, rasa minatnya itu ada, kalian semangat untuk mendalaminya gitu. Ya, maka dari itu personal project ini merupakan wadah yang tepat sebenarnya untuk kita untuk mengembangkan minat kita gitu. Dan juga mungkin misalkan sampai akhir kita memang bisa dibilang nggak minat atau nggak menemukan kesenangan di dalamnya, itu merupakan hal yang baik juga, karena kita jadi tahu yang kita tidak minati itu apa. Jadi kita keluaran dari personal project ini selalu menguntungkan bagi kita gitu. Jadi antara kita bisa mengembangkan minat kita lebih lanjut, di sisi lain seandainya kita tidak senang atau agak capek gitu mengerjakannya, kita jadi tahu kalau kita ternyata tidak minat pada hal itu, dan untuk
selanjutnya bisa kita hindari gitu. Tapi intinya sih tetap nikmati aja, kerjakan proyeknya dengan sepenuh hati tanpa beban, dan percaya manfaatnya itu akan kalian rasakan ketika kalian nanti lebih tua gitu, dan kalian akan bersyukur karena di Al-Firdaus ada personal project. Terima kasih. Halo, aku Afifah Zahra Nur Ayuni, alumni dari Angkatan 10. Personal projectku adalah pembuatan vegan cheesecake dari kacang mete dan stroberi. Ide dari personal projectku ini bermula dari hobiku, yaitu baking. Kemudian aku ini orangnya tertarik banget dengan apapun yang berkaitan dengan dunia makanan. Seingatku waktu itu tuh makanan vegan sedang naik daun, dan cheesecake ini salah satu dessert yang sering aku buat di rumah. Jadi aku kepikiran, kenapa nggak aku buat cheesecake tapi yang vegan gitu. Kendalanya selama aku ngerjain personal project ini, mungkin informasi terkait vegan dessert waktu itu tuh masih minim banget, jadi aku butuh waktu yang cukup lama untuk riset dan cari tahu bahan-bahan apa aja sih yang punya karakteristik dan cocok untuk dijadikan substitusi bahan dasar cheesecake pada umumnya. Kemudian aku juga perlu trial dan error ya beberapa kali untuk nemuin resep yang pas sehingga produk akhir yang dihasilkan itu sesuai dengan ekspektasiku. Saat kuliah aku tuh jadi banyak belajar terkait karakteristik dan nutrisi bahan pangan. Dari informasi tersebut aku gunakan untuk menyempurnakan produk vegan cheesecake ini. Saat kuliah aku juga tergabung di organisasi yang bergerak di bidang bakery dan baking, dan program andalan kami itu adalah baking class untuk masyarakat umum. Nah, produk vegan cheesecakeku ini sempat dijadikan sebagai salah satu materi yang kita ajarkan untuk program baking class ini. Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, sangat berpengaruh. Dari personal project ini sendiri seperti menyadarkan aku bahwa masih banyak hal menarik yang belum aku ketahui terkait bidang pangan ini. Dan menurutku baking itu udah nggak cuma sekedar hobi aja, nggak cukup buat jadi hobi aja buat aku. Aku pengen terjun lebih dalam dan meniti karir di bidang ini. Jadi setelah personal project ini selesai, aku jadi lebih semangat untuk belajar dan cari tahu banyak hal lagi, karena dunia pangan itu ternyata kompleks dan luas sekali. Inilah salah satu alasan yang meyakinkan aku untuk kuliah di jurusan teknologi pangan, dan sekarang aku lagi melanjutkan studi di Culinary and Pastry School. Aku sendiri sadar bahwa produk dari personal projectku ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi dari situ aku juga belajar bahwa nggak cuma produk akhir yang kita makan yang penting, tapi segala proses pembuatannya itu sama pentingnya. Selain itu aku juga belajar mengendalikan emosiku, seperti ketika produk akhir yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku harus bisa menganalisa dengan tenang tanpa panik di mana letak masalahnya dan gimana cara mengatasinya sehingga produk ini bisa diperbaiki lebih baik lagi. Pesanku untuk teman-teman semua, kalian nggak perlu jadikan personal project ini sebagai beban. Kalian bisa ambil tema mulai dari hal-hal yang kalian sukai, nggak perlu muluk-muluk atau harus spektakuler. Yang penting kalian bisa enjoy saat pengerjaannya. Aku dulu waktu ngerjain personal project ini pastinya juga ngeluh, tapi sekarang aku sadar bahwa dari personal project itu kita bisa tahu di mana letak passion kita, dan informasi yang kita dapatkan selama proses riset ini bisa jadi bekal informasi yang bermanfaat di masa depan. Pokoknya semangat terus untuk ngerjain personal project-nya ya. Di MYP Al-Firdaus, kami tidak hanya membangun projek, kami membangun karakter, arah hidup, dan kontribusi untuk umat. Personal project adalah langkah awalmu. Mulailah hari ini.